Rumah Sidoarjo tapi rasa villa. Ini ada di Pondok Chandra. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini kita ada di daerah Pondok Chandra. Nah, ini ada rumah di belakang Otniel yang cukup besar dan penataannya ini gaya villa-villa gitu ya. Otniel suka banget, penataannya enak. Nah, tapi sebelum kita bahas rumahnya, kita bahas row jalannya atau lingkungannya lah ya, kurang lebih. Ya, ini di Pondok Chandra, cuman bukan perumahan yang baru-baru kayak Ruby, Sapphire gitu ya. Ini ada di perumahan area-area yang klaster-klaster ada lama. Nah, untuk lingkungannya ini sebenarnya row jalan ini bisa buat 3 mobil sebenarnya teman-teman. Menurut Otniel ini 3 mobil sih, soalnya ini jalan yang cukup utamanya ya di perumahan ini. Nah, ini lumayan besar, cuman perlu dimepet-mepetin gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini lingkungannya, silakan mas. Ya. Nah, ini itu BTW sepedanya listrik. Nah, ini lingkungannya, ini ya lumayan asri ya, lumayan enak sebenarnya. Cuman mungkin rumput-rumput ini perlu ditata lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ini, yang pasti ini nggak tusuk sate, soalnya tusuk satenya di sana, ada gang di depannya di daerah sana. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk lingkungannya lumayan asri lah kalau di Pondok Chandra ini, cuman mungkin perlu perawatan gitu ya. Untuk rumput-rumputnya ini rada liar gitu. Oke, kita bahas spesifikasi rumahnya. Rumah ini ukurannya 9x20, 180 dengan luas bangunan 230. Dapat 4 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, dan hadapnya timur. Nah, kalau hadap timur ini dapat matahari pagi kayak gini. Matahari pagi lumayan ya, kena ya. Nah, coba nanti siang-siang gitu nggak kena yang pasti ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas rumahnya. Lebar 9, ini pastinya cukup lebar ya teman-teman. Yang pasti untuk carport ini sebenarnya bisa buat 2 mobil. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bukaan pagarnya ini cukup besar. Ini bisa buat 2 mobil. Mobil besar 1, 2 mestinya bisa ya. Yang pasti ada 2 mobil dan masih ada spare buat motor-motor atau kendaraan-kendaraan yang mungkin lebih kecil gitu ya. Dan di sini sudah dapat taman juga, soalnya lebarnya 9 ya. Lebarnya cantik, lumayan manis lah. Bisa dapat taman yang lumayan besar di sini. Bisa buat bercocok tanam buat yang suka-suka. Dapat tandon air dan ada tempatnya untuk pompa air di situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk desain rumahnya ini dia kebanyakan main putih ya. Main putih, putih hitam, jadi rada minimalis kesannya. Cuman ada aksennya kayu-kayu dikit, cuman rata-rata mainnya itu putih teman-teman. Dia nggak kasih warna lain-lain lagi ya. Dan akses untuk ke rumahnya ini ada 2, lewat sana itu pintu servis, sedangkan ini pintu utamanya yang double door. Nah, sebelum itu Otniel juga mau mention di sini ada tempatnya untuk taman mini. Jadi yang suka taman-taman kecil-kecil, nah ini bisa ditaruh di situ biar kelihatan lebih cantik lagi ya. Kalau ditanemin terus dirawat pasti ini cantik banget sih teman-teman. Otniel bayanginnya sih bagus banget. Nggak tahu teman-teman nanti ngelihatnya kayak gimana. Nah, pintunya ini double door. Tadi Otniel udah mention. Pintunya double door dan ini bukaannya ini besar banget teman-teman. Ini enak banget dan ini tinggi ya. Tinggi 3 meter lebih mungkin. 3,2. Ya pokoknya tinggi. Dan dia daun pintunya ini kayaknya ya triplek. Cuman triplek yang cukup tebal. Dan ini pakai HPL lah ya, HPL kayu gitu. Oke, kita masuk yuk, let's go. Nah, masuk. Ini yang Otniel mention tadi, ngomongnya kayak villa. Otniel suka banget dengan tangganya ini. Tangganya ini rasanya menurut Otniel ini ikonnya dari rumah ini ya. Kelihatan cantik gitu. Terus dia di tengah, dibuatnya itu kayak open space area kesannya ya. Terus dia itu bahkan handle-nya semuanya putih. Jadi kesannya itu kayak manis gitu. Nah, jadi ya kalau villa-villa kan kayak gitu ya, tangganya bisa jadi ikonnya. Jadi kesannya gimana gitu. Terus dengan ada tangganya ini yang naiknya rada memutar, dia juga ceilingnya ini di bagian sini juga jadi kelihatan tinggi. Ya, meskipun ceiling utamanya sendiri nggak terlalu yang gimana tinggi, ya mungkin 3 meteran, 3 meter lebih dikit, 3,2 mungkin. Nah, cuman karena ada efek ini, area tangga ini buat kesannya tinggi. Untuk penataannya ini macam-macam sih, tergantung teman-teman bisa kayak gimana. Ini bisa dibuat ruang tamu, mungkin mau dikasih bookshelf di sini, jadi untuk pembatas. Terus di sini ada area apalah, bisa dibuat ruang keluarga, buat macam-macam bisa. Ini soalnya ini open space, tinggal nanti ditatanya gimana.
paling enak sih pakai desain interior. Jadi sama mereka dipikirin semaksimal dan secantik mungkin. Nah, ini ada satu kamar menghadap ke jalan. Ini kamarnya cukup oke lah ya, ukurannya cukup besar dan dia posisinya cukup di tengah. Menurut Otnya lumayan manis. Dia ada jendela yang cukup besar juga. Bisa buat kayak pintu juga ya, soalnya dia lumayan full dari bawah ke atas. Nah, lumayan lucunya juga sama owner sudah dibuatkan untuk tempatnya rel gorden, jadi biar tertutup. Tapi dia nggak masuk, dia sedikit muncul, lucu sih. Jadi ada aksennya kesannya gitu. Nah, terus ini pintu kamarnya di lantai 1. Di sini ada pintu, ini untuk ke area servis teman-teman. Ini area servis yang tadi Otnya mention. Nah, pintunya di sini. Ini menghadap ke jalan. Jadi bisa lewat sini ya. Tadi Otnya kan lewatin gitu ya. Dan di sini yang pasti ada kamar dan kamar mandinya ART. Ini kamar mandinya ART. Untuk kamar mandi ART ini bagus sih teman-teman. Terus dia keramiknya juga full sampai atas. Toilet duduk, terus ada shower. Oke. Terus di sini ada kamarnya ART yang ukurannya juga manusiawi lah ya, Otnya bilang. Lumayan kok. Banyak rumah-rumah yang nggak seberapa besar, kamarnya juga segini-segini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk area servisnya. Area servis juga lumayan manis lah ya. Menurut Otnya penataannya juga lumayan enak, nggak sempit-sempit banget, nyaman. Terus untuk di sini ada kamar mandinya. Cuman mungkin kamar mandinya ini untuk tamu sekalian ya. Jadi dia itu taruhnya di posisi tengah-tengahnya ruang keluarga biar bisa dipakai untuk semuanya gitu ya. Kamar mandinya cukup besar, lengkap lah ya. Shower, toilet duduk, sama wastafel. Kalau ini toilet duduknya Otnya lihat pakai collar ya. Oke, sudah ada untuk water heaternya juga. Seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada open space yang lumayan luas. Nah, ini bisa buat area makan. Otnya bilangnya cocok sih kalau buat area makan. Jadi sambil ngeliat taman gitu ya, bisa di sini. Nah, di sini ini ada salurannya untuk air sama pembuangannya. Jadi kalau mau buat dapur bisa di sini. Area dapur bersih. Nah, kalau teman-teman saya mau buat dapur kotor, mungkin bisa di sini. Jadi ini bisa dibuat area dapur kotor. Ya, jadi ini saya buat dapur kotor. Atau kalau misalnya teman-teman memang bukan tipe yang masak, jadi nggak harus ada dapur kotornya. Ya ini tempatnya cuci-cuci sama jemur aja. Nah nanti misalnya ini dipakai cuci-cuci sama jemur, ya di sini dikasihin penutup lah, dikasih gorden. Jadi ngelihat tamannya itu ke belakang itu lewat sini aja ya. Dan kita lihat tamannya sebentar. Untuk tamannya ini besar ya. Soalnya ngikutin lebar rumahnya, lebar 9. Jadi tamannya ini sekitar 9x2. Nah kalau teman-teman ada yang kepingin punya rumah ada kolam renangnya, menurut Otnya ini bisa. 9x2 dipotong-potong lah ya, ujung sama ujung dipotong satu-satu untuk tempatnya apa gitu ya. Jadi mungkin 7x2 atau 6x2 ini sudah jadi kolam renang yang besar dan menurut Otnya cantik sih. Ya kurang lebih seperti itu di lantai 1. Nah kembali ke tangganya. Soalnya Otnya favorit tangganya. Ya tangganya ini dia pakai handle-nya ini besi semua teman-teman. Ya besi cuman warnanya putih semua. Dan Otnya suka kalau teman-teman lihat di sini, ini dia tinggi tangganya ini lumayan landai. Cuman Otnya lihat atasnya dikit ini rada ada beberapa, jadi nggak yang paling landai ini bagian bawah ini lumayan landai, atas ini lebih tinggi dikit gitu ya. Ya tapi oke lah ya, nggak yang tinggi-tinggi banget. Oke kita naik atas ya. Oke, kita sampai lantai 2. Di lantai 2 ini kelihatan ya. Di sini ada kamar-kamar. Jadi total di atas lantai 2 ini ada 3 kamar, teman-teman. 3 kamar dengan 2 kamar mandi. Mungkin kita lihat kamar yang paling belakang dulu aja. Ini ada kamar anak. Ya, kamar anaknya di sini. Luas. Ya, mengingat lebarnya 9. Nah ini cukup luas, jendelanya cukup besar, dan Otnya suka dia bukaannya itu cuma di tengah, di atas 2-nya aja ya.
Jadi bukaannya oke. Di bawah ini nggak bisa dibuka, jadi lebih safety buat anak. Terus dia ada tempatnya untuk gorden juga. Ada salurannya juga buat AC, sudah disediain. Ready lah, tinggal nggak perlu nambah macam-macam lah ya. Nah, itu kamar kedua. Terus di sini ada kamar ketiga. Ini kamar anak juga, cuman slightly lebih kecil dari yang tadi. Jendelanya juga lumayan besar. Ya, jendelanya juga lumayan besar, tinggi. Nah, kalau yang ini dia itu betul-betul masuk ya untuk tempatnya gorden. Jadi betul-betul mestinya ini kamarnya lebih rapi lah mungkin ya. Dan untuk kamar mandi, kamar kedua dan kamar ketiga tadi bisa pakai kamar mandi yang di sini. Cuman ini lampunya ini mati, teman-teman. Semoga teman-teman kelihatan ya. Ya, seperti ini. Luas juga, cukup besar lah ya. Nyaman yang pasti, nggak bakal kerasa sempit. Dan lengkap shower, toilet duduk, sama wastafel. Dan ini kamar utamanya. Tentu saja kamar yang paling besar, sekaligus favorit di rumah ini gitu ya. Otniel suka sama luasnya, Otniel suka sama jendelanya. Jendelanya ini full dari ujung sampai ujung kamar. Cuman tingginya enggak ya. Ya tapi oke lah. Terus dia ada tempatnya gordennya full dari ujung sampai ujung. Jadi rapi banget. Dan ini bukaannya mestinya lumayan besar ya teman-teman ya. Ini bukannya lumayan full. Terus di sini ada balkon yang cukup panjang. Jadi kalau mau buat duduk-duduk lumayan enak ya. Otniel suka sih. Dan Otniel suka juga tambahan lagi ini dengan handle-nya ini dia pakai besi, terus ada kacanya ini lumayan besar-besar. Jadi kesan villanya lebih dapat. Di sini juga kaca-kaca, kesan villanya juga lebih dapat. Lebih bagus lagi kalau rumput-rumput sini nih dirapiin sih. Ya kayak gini sebenarnya manggil tukang, minta dipotongin bayar berapa gitu, mestinya bersih lah ya sebenarnya ya. Oke. Dan tentu saja ini kamar utama. Jadi kamar utama harus ada kamar mandi dalamnya. Ini kamar mandi dalamnya. Cukup besar juga, yang pasti nyaman, nggak bakal sempit sama sekali. Dapat lengkap lah ya, seperti tadi semuanya. Dia juga pakai color, jadi lumayan rata. Semuanya pakai sanitary yang mereknya sama, sesuai dengan yang di setiap kamar mandi, jadi nggak beda-beda. Jadi rata lah. Ya kurang lebih seperti itu rumah di Pondok Chandra yang gayanya kayak villa. Gimana menurut teman-teman? Gayanya kayak villa betulan apa enggak? Apa cuman pendapat Otniel aja? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otniel @rumah_di_surabaya_. Semua orang bisa punya rumah. Thank you teman-teman sudah menonton terus video Otniel. Otniel, ciao.